Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Suryawijaya dengan NIM 31231041. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek pembuatan website portal berita yang telah saya buat. Lalu di dalam video ini, saya akan membahas mengenai use case diagram, activity diagram, lalu yang terakhir kode pemrograman yang telah saya buat, serta kode pemrograman website yang telah jadi akan dideploy ke hostingan yang tersedia di internet. Di sini ada use case diagram. Sebelum mulai, use case diagram adalah diagram yang menggambarkan aktivitas user dengan sistem. Jadi di sini bagaimana user atau admin bisa beraktivitas dengan sistem yang telah saya buat, yaitu portal berita. Jadi pertama, di sini user bisa login untuk menambahkan komentar, lalu user bisa baca berita walaupun tanpa login. User bisa pilih kategori dan cari berita, serta filter berita. Lalu di sini ada admin, di mana admin harus login dulu untuk masuk ke dashboard admin untuk kelola berita dan tambah atau ubah kategori. Admin juga bisa baca berita. Next, di sini ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan aktivitas atau proses yang terdapat dalam sistem yang telah saya buat. Dengan kata lain, di sini adalah aktivitas yang ada pada portal berita yang telah saya buat. Pertama, di sini ada wartawan. Wartawan meliput berita lalu mengirimkan report berita kepada admin, lalu admin menerima report berita, lalu login untuk kelola berita untuk ditambahkan ke berita terbaru. Dan di sini ada L, alias aktivitasnya selesai di sini untuk admin dan wartawan. Lalu selanjutnya ada visitor atau user atau pengunjung. Jika ingin membaca berita, maka dia perlu untuk akses berita dulu di port berita.ct2vs, di mana itu merupakan domain yang telah saya hosting. Lalu, dia akan memasuki halaman utama, dia akan membaca informasi yang ada pada halaman utama, lalu bisa mencari berita, lalu membaca artikel berita. Dengan begitu, ini saja mengenai activity diagram dan use case diagram. Selanjutnya, di sini ada mockup dari website yang telah dibuat. Ini merupakan halaman utama, di mana di sini ada button untuk mengarah ke berita-berita yang telah diposting oleh admin. Lalu di sini ada beberapa aktivitas atau diagram mengenai informasi website ini. Lalu di sini ada halaman berita, nanti di mana visitor akan menemukan info berita-berita yang menarik. Lalu di sini merupakan halaman About Us atau tentang kami. Di sini akan membahas atau memberikan penjelasan mengenai website dan lain-lain. Setelah itu, ini merupakan tampilan ketika kita membaca berita. Jadi segini saja. Ini merupakan mockup untuk halaman admin. Nanti ada beberapa daftar artikel yang akan ditampilkan di sini. Lalu admin bisa mengelola berita, edit, atau hapus. Lalu di sini mockup untuk tambah artikel oleh admin, dan sini merupakan profile dari admin. Oke, mungkin untuk segitu saja untuk pembahasan mockup. Lalu saya akan melanjutkan untuk membahas beberapa logika controller yang ada pada codingan kode Igniter 4 yang telah saya buat. Di sini ada ajax.php, di mana ajax.php ini menyediakan endpoint untuk operasi Ajax mengambil dan menghapus data artikel. Lalu ada artikel.php,
Di sini artikel.php punya fungsi untuk menangani operasi CRUD atau tambah, edit, hapus, dan tampilkan. Lalu di sini juga dia terdapat fungsi untuk menampilkan artikel di front end, index, view, dan back end admin index, serta memvalidasi intip dan mengelola upload download. Lalu di sini ada dashboard.php, di mana dashboard.php ini mengarahkan pengguna ke halaman admin jika sudah login atau ke halaman login jika belum. Lalu ada home.php. Home.php ini yang tadi untuk menampilkan halaman utama dengan artikel tab baru, serta memiliki fungsi debug untuk memeriksa masalah database dan stasiun. Sini cukup banyak. Lalu ada image.php, di mana ini untuk menangani penyajian gambar dari direktori publik dengan caching. Lalu lower.php seperti namanya, dia akan menangani proses loadpods. Lalu ada page.php, di mana akan menampilkan halaman statis seperti tentang kami, kontak, dan FAQ atau post and question. Lalu ada pengguna.php, ini untuk mengarahkan ke halaman profil pengguna. Lalu ada post.php, di sini menyediakan API RESTful untuk operasi CRUD artikel menggunakan AJAX atau API. Lalu ada testdb.php, fungsinya untuk mengecek koneksi database dengan struktur table. Lalu ada user.php, sini fungsi untuk menangani autentikasi pengguna seperti login, logout, atau melihat profile, serta memiliki fungsi untuk membuat admin deploy. Oke, langsung saya lanjut ke models. Di models ini ada 3 models. Yang pertama ada artikel model.php. Di sini fungsinya untuk mengelola data artikel seperti judul, isi, status, dan gambar, serta kategori. Lalu menetapkan nilai default seperti status dan swap sebelum insert. Lalu ada kategori model.php, fungsinya untuk mengelola data kategori artikel seperti nama kategori, slug kategori. Lalu ada user model.php, ini fungsinya untuk mengelola data pengguna seperti user email dan password, serta memvalidasi input dan memastikan email yang unik agar tidak adanya redundansi. Selain itu, tujuan utama dari controller dan model ini, di mana controller itu untuk menangani logika aplikasi, validasi input, dan mengarahkan kepada tampilan yang ada. Lalu model ini berfungsi untuk berinteraksi dengan database, melakukan operasi CRUD, dan validasi data. Di sini ada view-nya. Admin index.php ini fungsi untuk menampilkan halaman admin, di mana ketika admin baru membuka dashboard admin, dia akan melihat halaman yang terdiri dari table dan timeline. Lalu column add.php ini fungsinya untuk menambahkan artikel. Lalu edit.php ini fungsinya untuk mengedit artikel yang telah ditambah. Lalu index.php ini merupakan tampilan yang ada pada halaman berita atau pada halaman artikel, menampilkan berbagai berita yang unik dari berbagai macam kategori. Lalu ada view.php, di mana view.php ini berfungsi untuk menampilkan halaman detail artikel dengan gambar, konten, dan navigasi terkait, serta bertujuan untuk menampilkan artikel lengkap dengan informasi tambahan seperti penulis dan tanggal. Lalu di sini home itu untuk menampilkan halaman utama ketika kita pertama mengakses website. Lalu di sini ada page, dia akan menampilkan halaman about, kontak, dan FAQs. Nah, di sini ada halaman profil. Sini hanya untuk menampilkan profil pengguna. Lalu di sini ada template. Template ini berfungsi untuk menampilkan footer dan header
secara modular. Di sini ada admin footer, di mana footer di sini akan ditampilkan di eee, seluruh halaman admin yang ada. Lalu admin header ini juga sama untuk menampilkan header yang ada pada halaman admin atau dashboard admin. Nah, di sini saya menggunakan public footer dan untuk menampilkan footer yang ada pada halaman utama, lalu untuk public header ini menampilkan header yang ada pada halaman utama. Halaman utama yang dimaksud ini seperti halaman utama yang baru diakses, halaman about, halaman kontak, dan lain-lain. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan dari kode pemrograman yang telah dibuat. Lalu di sini saya akan menampilkan website berita yang telah jadi atau telah dideploy ke hostingannya. Di sini halaman utamanya seperti ini, di mana dia akan menampilkan artikel yang populer. Lalu di sini ada button, dan di sini button ini bisa menuju ke artikel artikel sini. Lalu about ini bisa menuju ke tentang. Lalu di sini ada beberapa chart ya. Nah, di sini artikel terkini atau artikel yang baru dibuat. Di sini ditampilkannya menggunakan slug. Lalu ada berbagai macam kategori berita. Sini ada pendidikan, hiburan, total ada 21 kategori. Sini kita bisa pilih. Lalu ada accordion, fungsi untuk tampilkan tentang website apa sih yang ada pada website ini atau pertanyaan yang sering diajukan mengenai website ini. Lalu di sini ada footer. Ya, kalau kita mengakses halaman artikel seperti yang di mockup tadi, sini bisa pilih atau cari artikel, dan di sini artikel terbaru atau artikel yang baru diposting oleh admin. Di sini ada tanggal postingnya. Lalu di sini ada total baca. Bagaimana jika kita pencet? Nah, di sini dia akan menampilkan isi artikel yang telah diposting oleh admin. Dan back. Lalu di sini ada halaman about atau tentang kami. Ini fungsinya untuk menampilkan info atau info mengenai website ini. Lalu ada kontak. Di sini kalian bisa menghubungi atau mengkontak ke beberapa kontak yang telah tersedia pada website ini. Lalu kalian juga bisa kirim pesan atau kirim email, dan di sini ada info dan lain-lain. Lalu kita langsung saja ke login. Oke, di sini ada artikel yang telah ditambah. Sini ada beberapa info seperti judul, kategori, dan status. Ini juga bisa kita ubah atau edit. Sini gambarnya bisa diubah. Jika pengen drop gambar, kalian bisa drop di sini. Oh. Lalu di sini kalau kalian ingin menambah artikel, kalian tinggal tambah di sini. Di sini ada judul artikel, ada isi dari artikel yang yang ingin kalian tambahkan, lalu kalian bisa pilih kategorinya. Lalu kalian bisa upload gambar yang relevan dengan artikel yang telah kalian buat. Lalu di sini ada profile. Sini kalian akan menampilkan
role kalian seperti di sini admin, role, lalu statusnya aktif. Lalu kalian di sini bisa logout dan keluar dari halaman dashboard. Oke, mungkin segitu saja mengenai presentasi tugas pembuatan website portal berita yang telah saya sampaikan. Mungkin jika Anda ingin bertanya, kalian bisa langsung saja bertanya di kolom komentar di bawah. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.